Ya, setelah menunggu cukup lama, yakni sejak peluncurannya hampir setahun lalu, akhirnya saya membeli Huawei MatePad 11. Ini nggak unboxing sebenarnya, ini hands on karena ini tuh second Huawei MatePad 11. Nah, ada dua alasan kenapa saya pindah ke MatePad 11. Pertama, karena emang pengen banget ya ganti laptop yang cukup berat dengan alat kerja yang lebih ringan dan tentu simple. Serius nih, setiap hari bawa laptop dengan tas itu bikin pundak pegel banget. Nah, alasan kedua adalah karena emang saya pelan-pelan tuh pengen banget beralih ke ekosistem Huawei ya. Saat ini tuh daily driver saya adalah Huawei P50 Pro, terus ada Huawei GT2 Pro, terus pakai Huawei Watchpad juga, dan untuk TWS-nya ada Huawei Prelink. Jadi benar-benar mulai Huawei banget. Nah, secara singkat, MatePad 11 ini dirilis Huawei pada 2021 silam, tepatnya di Juni ya. Tablet ini tuh punya ukuran layar 1095 inch dengan prosesor Snapdragon 865 dan baterai 7250 mAh. Versi yang ini adalah dengan 6 GB RAM, storage 128 GB. Versi di atasnya yakni 8 GB RAM dan dengan 256 GB storage. Oke, kita buka dulu ya, nanti kita lihat lebih jauh lagi. Oke, ini dia. Ya, ini kebetulan dapat second, harganya 4,6. Oke, ini dia tabletnya. Terus di dalam ada aksesoris, ada ini nih, apa sih namanya tuh, buat SIM ejector, tapi karena ini wifi only, jadi ini tuh fungsinya untuk kalau misalnya kita mau nambahin storage atau SSD memory card ke tablet kita ya. Di sini ada charger, itu seharusnya udah oke. Ini udah Type C ya, USB to Type C. Terus ada buku-buku, dan di sini ada kepala charger ya, jadi masih aman untuk kepala charger. Taruh lagi, sambungkan, dan ini dia tabletnya. Kita lihat dulu. Nah, teman-teman, MatePad 11 ini seperti yang kita ketahui adalah merupakan tablet pertama dari Huawei yang menggunakan atau mengusung HarmonyOS atau HOS ya, jadi yang masuk secara resmi ya. Nah, apa itu HOS? HOS adalah sistem operasi yang dibikin Huawei setelah tidak lagi menggunakan Android ya di perangkat-perangkat terbaru ya. Nah, selain MatePad 11, perangkat yang juga menggunakan HarmonyOS adalah Huawei P50 Pro yang masuk secara resmi gitu ya. Nah, secara desain kalau kita lihat tuh MatePad 11 ini tuh mengusung layar dengan bezel yang terbilang tipis ya teman-teman, tetapi ini tuh cukup untuk menempatkan kamera beresolusi 8 megapiksel ya di sisi atas seperti ini. Jadi misalnya kalau kita mau zoom dan sebagainya, ini pas banget ya, atau mungkin untuk kebutuhan video call sambil kerja ini pas banget. Nah, kalau di sisi mana nih ya, nah kalau di sisi atas dalam posisi portrait gini nih, ini ada tombol power ya dengan aksen ada warna-warna merahnya gitu ya. Ini biasa kita temuin juga ya di ponsel Huawei kebanyakan nih, kayak di P50 Pro juga ada tuh aksen-aksen merahnya.
Terus di dekatnya nih ada dua lubang ini ya, lubang speaker ya. Dan ini juga ada di bawah sini ya, speaker yang sama. Nah, jadi ada total 4 lubang speaker. Terus kalau di kiri sini dalam posisi potret tuh ada slot ini ya, slot memory card. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin storage itu bisa banget hingga kapasitas 1 terabyte ya. Kita coba cek bentar. Ya, ini dia. Kalau kita buka tuh ada slot memori card yang bisa kita tambahin di sini sampai 1 tera. Terus di mana lagi ya, di bagian bawah tadi ya ada 2 speaker, lalu ada port USB Type C yang bisa digunakan untuk ngecas tentunya. Terus juga ini bisa dipakai untuk menghubungkan headset ataupun juga untuk card reader ya. Terus di bagian belakang sini ini tuh ada kamera ya beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan 1,8, jadi cukup terang lah ya untuk moto di area gelap atau low light. Nah, lensa ini sekalian selain untuk foto-foto juga bisa untuk merekam video dengan resolusi 4K 30 frame per second ya, meskipun kalau saya sih bakalan jarang banget ya untuk menggunakan. Di sisi belakang sini sebenarnya ada tulisan Harman Kardon, jadi speakernya memang udah di tune oleh Harman Kardon sehingga pasti bakalan lebih oke ya. Nah, overall kalau kita pegang nih teman-teman ya, build quality dari MatePad 11 ini termasuk oke ya, karena memang benar-benar kerasa premium ya, bakal dipegang. Jadi termasuk MatePad 11 ini, kalau pengalaman memang menggunakan tablet-tablet Huawei itu kerasa banget ya, build quality-nya ya benar-benar mantap, termasuk di sini ya di MatePad 11 ini. Apalagi memang beratnya kurang dari 1,5 kilogram, atau kalau ini tuh menurut keterangannya adalah 485 gram, kecuali memang ditambahin keyboard ya akan sedikit lebih berat. Nah, build quality yang nggak ringkih itu kemudian didukung juga oleh layar yang responsif ya, meskipun hanya IPS LCD, tapi ini tuh refresh rate-nya itu udah sampai dengan 120 Hz ya, jadi udah 120 Hz kalau kita lihat ya teman-teman. Jadi ini bakalan bikin pengalaman menggunakan tablet ini benar-benar luar biasa ya. Kalau sekilas sih ini tuh apa ya, nyesel juga nggak beli di awal gitu. Nah, dukungan aksesoris seperti keyboard juga jadi nilai tambah nih buat device yang satu ini ya. Jadi bakalan benar-benar maksimal digunakan, terutama untuk kita yang harus kerja mobile atau pengen banget ganti laptop yang berat. Kalau misalnya butuh pensil ya, tabletnya juga sebenarnya udah support pensil ya. Nah, tentu saja terakhir Harmony OS juga menyenangkan ya. Jadi buat kalian yang menggunakan OS memang akan ada penyesuaian ya, terutama untuk menginstal aplikasi yang dibutuhkan. Kita tahu sendiri ini udah punya apps gallery ya yang bisa diakses ya. Jadi udah punya apps gallery yang juga belakangan semakin ramai ya oleh aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Ini beberapa yang udah aku install ya, udah aku pasang sesuai kebutuhan ya, mulai dari aplikasi CapCut, lalu ada Netflix juga, Medsos dan lain sebagainya, ini udah aku pasang di sini. Nah, tapi memang nggak semua aplikasi ada di apps gallery ya, atau dengan kata lain tidak akan selengkap Google Play Store, sehingga kalau nggak ada di sana atau nggak ada di apps gallery itu kita bisa unduh secara terpisah. Nah, di sini tuh ada namanya
Petal Search yang memungkinkan kita untuk mencari aplikasi yang kita butuhkan. Jadi nggak harus membuka browser terus di Google, cukup lewat Petal Search kita tinggal mengetik aplikasi yang kita butuhkan, maka langsung akan muncul ya aplikasi atau sugesti aplikasi di mana kita bisa mendownload. Memang akan sedikit ribet ya teman-teman, tapi lama-lama juga pasti terbiasa. Nah, di video berikutnya saya akan coba bahas lebih banyak lagi soal tablet ini. Memang agak atau jauh sangat terlambat ya, tapi lebih baik terlambat kan daripada enggak sama sekali. Oke, kalau kamu suka video ini silahkan tekan tombol like, kalau tidak juga tidak dipaksa untuk suka. Have a nice day, bye.